Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan pada hari ini yang sangat amat penuh berkah. Semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Maha suci bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam, di mana di dalamnya telah diatur segala urusan baik tentang muamalah, ubudiyah, akidah, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran atau kitab suci yang benar-benar komprehensif, serasi, dan penuh dengan keajaiban-keajaiban lainnya. Salah satu yang paling detail diterangkan di dalam Al-Quran adalah terkait ubudiyah. Ubudiyah tersebut diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama bersifat individual, yang kedua bersifat sosial. Sifat individual misalnya seperti sholat, haji, dan juga lain sebagainya. Kalau misalnya sifat sosial atau ibadah sosial itu seperti zakat dan juga sedekah. Dalam tatanan masyarakat, ibadah sosial lebih memiliki banyak manfaat dibandingkan ibadah yang bersifat individual karena kemanfaatannya memang bisa dirasakan oleh orang lain. Dan di dalam kaidah hukum Islam sendiri, ibadah sosial memiliki lebih banyak pahala dibandingkan ibadah secara atau bersifat individual. Dalam Al-Quran sendiri, salah satu ibadah sosial yang diterangkan adalah sedekah. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan secara khusus dan juga secara rinci tentang keutamaan sedekah. Al-Quran memang memberikan porsi lebih terhadap sedekah, sebab sedekah adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh orang lain maupun oleh keagamaan. Dengan adanya sedekah akan sangat memungkinkan terjadi keseimbangan antara yang kurang mampu dan juga yang sangat mampu. Begitu pula memberikan nafas pada penyiaran agama secara terus-menerus. Berbicara mengenai sedekah, banyak banget nih manfaat ataupun pahala yang dapat dirasakan terutama di saat bulan suci Ramadan. Salah satu yang menjadi momentum paling penting bagi umat Islam itu saat sedang bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat penting dan berbagai macam amalan-amalan atau sedekah-sedekah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah di surat Al-Hadid surat ke-57 di ayat nomor 18 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan tersebut, siapapun yang bersedekah niscaya akan digantikan oleh Sang Maha Pemberi dengan berlipat ganda, terutama di bulan suci Ramadan, seperti mutiara 1000 bulan yang menjadikan amalan kita sebagai manusia yang terus dikaruniai oleh pahala yang tiada akhirnya. Bulan Ramadan adalah suatu momentum yang tepat di saat Allah berderma kepada para hambanya dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka, terutama di malam nuzulul Quran atau biasanya kita sebut Lailatul Qadar. Allah melimpahkan kasih-Nya, maka barang siapa yang berderma kepada para hamba Allah, niscaya akan dianugerahi kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Balasan itu senantiasa dikaruniai dengan amalan yang sudah diperbuat, sebagaimana Allah berfirman pada surat Ali Imran surat ketiga di ayat nomor 92, di mana artinya kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surat Ali Imran ayat 92 ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam itu hendaknya mendermakan harta kita kepada yang lainnya, seperti bersedekah kepada yang membutuhkan. Namun sedekah itu tidak cuma seolah-olah atau sementang-mentang tentang harta, tapi sedekah itu juga bisa merupakan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, dan bisa juga kita sebut atau banyak banget nih istilah yang biasanya kita sebut senyum itu adalah sedekah. Nah, sedekah juga dapat diartikan pemberian dari seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa pamrih. Sedekah itu lebih luas, tidak hanya sekadar zakat maupun infak, tapi bisa juga tanpa mengeluarkan sepeser pun harta, seperti perbuatan baik kepada orang lain ya.
Dengan begitu, bersedekah tidak harus menunggu kaya, sebab yang kurang mampu pun bisa melakukan hal bersedekah tersebut dengan melakukan perbuatan baik kepada orang lain dan membantu orang lain tanpa pamrih. Perbuatan bersedekah itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan yang nantinya dapat menghapus dosa-dosa kita, menolak bala, memelihara kesehatan, mempermudah mendapat jodoh, dan pastinya pahalanya itu bisa berlipat ganda jika dilakukan secara ikhlas dan tanpa pamrih. Selain itu, sedekah juga dapat menjauhkan diri dari api neraka dan menghadirkan kebahagiaan, rezeki yang menjadi berkah. Dan lain, sedekah juga merupakan sikap mental yang dapat memberikan hal baik terhadap sesama dan jalan kehidupan. Sebaliknya, jika setiap orang enggan memberikan hal-hal baik, tidak saling peduli dan juga saling menjatuhkan atau saling bersaing dan mendominasi, saling memasukkan kehendak, terus kayak misalnya saling menghancurkan dan saling membohongi, maka hidup di dunia ini akan semakin buruk ya. Dari itu, sebagai seorang muslim yang sadar akan tanggung jawab agama dan tanggung jawab sosial, patutnya kita dituntut untuk melaksanakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah bersifat individual dan juga sosial tadi seperti sholat, haji ataupun zakat dan lainnya, serta bersedekah ya. Sedekah itu memiliki dampak positif yang begitu nyata, yakni seperti meringankan beban sesama manusia atau sesama umat muslim lainnya, terlebih lagi di saat bulan Ramadan atau momentum di bulan Ramadan yang segala kebaikan yang kita lakukan akan senantiasa mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai bersedekah merupakan salah satu jalan menuju kebahagiaan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang buruk itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan, tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.